Shalom saudara yang dibenarkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Keadilan adalah jaminan bahwa kejahatan tidak akan menang, sekaligus pengingat akan anugerah yang kita terima di dalam Yesus di atas kayu salib. Salam jumpa saudara di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahun ini saudara kita merayakan salah satu pesta olahraga terbesar di dunia yang selalu ditunggu, yaitu Piala Dunia. Event ini selalu dipersiapkan dengan rapi dan matang. Tetapi sekarang coba bayangkan saudara, bagaimana kalau seandainya pertandingan sepak bola di acara paling bergengsi ini dilakukan tanpa wasit? Atau bayangkan kalau wasitnya bisa disuap dengan mudah. Pemain boleh memukul lawannya, boleh mencetak gol dengan tangan, atau bahkan mungkin boleh menambah pemain di tengah-tengah pertandingan. Permainan yang awalnya indah pasti jadi tidak menyenangkan untuk ditonton. Saya yakin juga saudara, mungkin gak banyak dari kita yang mau bela-belain bangun tengah malam untuk menonton pertandingan Piala Dunia ini. Saudara, tanpa kehadiran wasit yang adil, permainan yang paling indah sekalipun akan menjadi kekacauan. Saudara, kata adil seringkali terdengar dingin dan menyeramkan. Namun tanpa keadilan, dunia yang kita tinggali hanya akan diisi dengan kekacauan. Bayangkan ada orang yang membunuh ratusan orang hanya untuk kesenangan, tetapi tidak mendapat hukuman. Oleh sebab itu, saudara, dunia butuh keadilan. Dan puji Tuhan, keadilan adalah karakter Allah. Dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat 15, pemazmur berkata bahwa keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Allah. Itulah sebabnya saudara di Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-18, Daud berkata bahwa ia bersyukur karena keadilan Tuhan. Hari ini saudara, kita akan menyambung perenungan kita dari Mazmur pasal yang ke-7. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan versi terjemahan baru yang kedua. Allah adalah perisai bagiku, penyelamat orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Kalau orang tidak bertobat, ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap orang itu, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batok kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kalau renungan dari ayat 1-10 kemarin berfokus pada transparansi Daud, hari ini kita akan berfokus pada keadilan Allah. Saudara, Daud percaya bahwa Allah selalu memihak kepada kebenaran dan menghukum kejahatan. Di ayat yang ke-12, Daud menggambarkan Allah sebagai hakim yang adil dan murka setiap saat. Kita tentu perlu berhati-hati dalam memahami ayat ini. Kata murka setiap saat sebetulnya lebih cocok diterjemahkan sebagai menjatuhkan hukuman setiap saat. Dengan kata lain, saudara, Allah selalu mengenali perbuatan jahat dan tidak akan pernah membiarkan kejahatan menang selamanya. Dia membenci dosa karena kejahatan itu bukan karakternya. Allah membenci dosa karena itu bertolak belakang dengan keindahan dan kebenaran yang merefleksikan karakternya. Saudara, ketidaksukaan Allah terhadap kejahatan itu kelihatan jelas sekali. Di ayat 13 sampai yang ke-14, Allah dikatakan mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap orang itu, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menyala. Saudara, bayangkan Allah itu seperti seorang prajurit yang sudah siap menembakkan panah berapi ke arah musuh. Allah selalu siap untuk menghukum kejahatan kapanpun juga. Bahkan ketika orang yang jahat masih tertawa dan merasa bahwa dia aman dengan segala kejahatan yang mungkin dia sudah lakukan berkali-kali. Mereka yang dikatakan hamil kejahatan di ayat 15
atau yang hidupnya sangat dipenuhi dengan pikiran-pikiran busuk akan menerima konsekuensi ini, saudara. Hal ini lumrah, saudara, karena seperti kata firman Tuhan, pohon yang buruk pasti akan menghasilkan buah yang buruk juga. Di ayat 16-17, Daud bahkan berkata bahwa mereka akan jatuh di lubang yang dia gali sendiri. Ketika orang-orang ini merencanakan sesuatu yang jahat, mereka justru akan memperoleh ganjaran dari apa yang telah mereka perbuat. Saudara, bagi kita yang mengalami ketidakadilan, ini adalah sebuah penghiburan yang melegakan. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah tutup mata dan kejahatan tidak akan berkuasa selamanya. Tapi di sisi lain, ini adalah peringatan yang keras bagi kita. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pada dasarnya, saudara, kita juga adalah orang-orang yang hamil kejahatan. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Kita seharusnya mati di dalam penghukuman kekal bersama dengan dosa kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang layak di hadapan Allah. Namun saudara, kabar baik dari Injil adalah bahwa kematian Kristus menanggung penderitaan yang seharusnya kita terima. Dia mengambil hukuman yang seharusnya tidak dia terima, supaya kita menerima anugerah yang seharusnya tidak layak untuk kita peroleh. Roma pasal yang ketiga ayat 25-26 berkata seperti ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Anugerah ini berlaku saudara untuk selama-lamanya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 juga berkata, sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan melalui Roh. Saudara, kabar baik inilah yang membuat kita bersyukur karena keadilan Allah. Bukan karena kita berharap orang lain dihukum, tetapi karena pertama-tama kita memiliki Allah yang membenci kejahatan, tetapi juga penuh dengan kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bersyukur atas keadilan Allah, sama seperti pemazmur. Mari hidup dengan rasa syukur, karena di dalam keadilan Allah, Kristus mengingat kita dan menanggung kutukan kita di atas kayu salib. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang adil dan juga kasih. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami, memberikan kami kasih karunia untuk hidup sebagai orang-orang yang menang. Kami juga bersyukur kalau Tuhan adalah Allah yang adil, karena kami mengenal Allah bukan sebagai seseorang yang mencintai kejahatan, tetapi justru Allah yang membenci kejahatan. Ajarlah kami untuk memahami keadilan-Mu, ajarlah kami untuk boleh menghormati keadilan-Mu dan terus belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Sama seperti Allah adalah pribadi yang mencintai kekudusan. Kalau ada hal-hal di dalam hati kami, di dalam hidup kami yang mungkin melukai hati Tuhan, ajarlah kami untuk boleh terus belajar untuk hidup kudus dan terus belajar untuk setiap hari diubah sesuai dengan anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk keadilan dan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.